Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mafira dari kelas 12 IPS akan sedikit menyampaikan materi tentang biografi Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Anumerta Ahmad Yani adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dibunuh pada peristiwa G30 SPKI. Kehidupan awal Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 di keluarga Wongsorejo. Keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda pada tahun 1927. Beliau dan keluarganya pindah ke Batavia di mana ayahnya kini bekerja untuk Jenderal Belanda. Beliau menempuh pendidikan dasarnya di HIS Bogor dan lulus pada tahun 1935. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Mulo Setara SMP kelas B AFD Bogor dan lulus pada tahun 1938. Setelah itu ia melanjutkan ke AMS Setara SMA bagian B AFD Jakarta. Namun pendidikannya di AMS hanya sampai kelas 2 saja karena adanya misili yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan wajib militer. Ahmad Yani mengikuti pendidikan topografi militer di Malang, Jawa Tengah dan lebih mendalaminya di Bogor, dan ia mendapat pangkat sersan. Pendidikan yang ia jalani tersebut terganggu karena kedatangan Jepang pada tahun 1942, dan saat yang sama ia dan keluarganya pindah lagi ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, Ahmad Yani bergabung dan mengikuti pendidikan Heiho di Magelang, dan setelah itu ia bergabung dengan Tentara Peta di Bogor. Setelah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dibentuk, Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda I, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu daerah Pingit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer II, ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Reichskreise II. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (TII) yang mengacau di Jawa Tengah. Lalu dibentuklah pasukan Banteng Riders yang dibekali latihan khusus untuk melawan pasukan TII tersebut, dan akhirnya pasukan TII berhasil dikalahkan. Pada bulan Desember tahun 1955, Ahmad Yani dikirim ke Amerika Serikat untuk menjalani pendidikan di Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, USA. Di sana ia menjalani pendidikan selama 9 bulan. Lalu pada tahun 1956 ia mengikuti pendidikan di Special Warfare Corps Inggris selama 2 bulan. Pada tahun 1958 terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, dan Ahmad Yani yang berpangkat kolonel ditunjuk sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus untuk melawan pemberontakan tersebut dan berhasil menang. Karena pencapaiannya tersebut, pada tahun 1962 Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima atau Menteri Angkatan Darat. Ahmad Yani yang selalu berbeda pendapat dengan Partai Komunis Indonesia saat PKI menginginkan pembentukan angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang diberi persenjataan, Yani menolaknya. Karena hal tersebut, PKI menjadikan Yani sebagai salah satu target dari 7 petinggi TNI Angkatan Darat yang akan diculik dan dibunuh melalui pemberontakan G30 SPKI. Pada dini hari 1 Oktober 1965, para penculik datang ke rumah Yani dan mengaku bahwa mereka akan menjemput Yani untuk dibawa bertemu presiden. Ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian, namun ditolak. Lalu ia marah dan menampar salah satu penculik itu dan berusaha untuk menutup pintu rumahnya. Seorang penculik kemudian melepaskan tembakan pada Yani. Jasad Yani dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama orang yang terbunuh lainnya. Lalu
Jasad tersebut disembunyikan dalam sebuah sumur bekas. Pada tanggal 4 Oktober, jasad Ahmad Yani dan semua korban ditemukan dan pada hari berikutnya mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Beliau dan rekan-rekannya resmi dinyatakan sebagai makam pahlawan revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111/1945 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk bintang keempat umum Indonesia Jenderal Anumerta. Pasca kematian Ahmad Yani, istri dan anak-anaknya pindah dari rumahnya. Istri Ahmad Yani membantu bekas rumah mereka menjadi museum publik yang berdiri pada tahun 1965. Saat ini, banyak kota di Indonesia memiliki jalan dengan nama Jenderal Ahmad Yani. Selain itu, namanya diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Setuarang. Nama besar Jenderal Ahmad Yani juga digunakan sebagai dua nama universitas di Indonesia, yaitu Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi dan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kedua universitas tersebut di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Pakri yang merupakan yayasan yang dimiliki TNI Angkatan Udara yang dimana beliau mengabdi. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.